mewawancarai tentang kemiskinan yang terjadi di wilayah Pangandaran. Itulah kami di sini juga sudah ada narasumber dari kementerian. Nah, Kak, apa saja sih menurut Kakak faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Padang? Ya. Mungkin termasuk nggak seimbang sama jumlah lapangan kerja. Habis itu karena sering meningkatnya jumlah penduduk, berkurangnya lapangan kerja, dan spesifikasi kerja itu yang diminta itu terlalu tinggi. Mungkin dari segi pendidikan, mungkin yang punya di usia bekerja mungkin pendidikannya mungkin hanya setara pendidikan standar mungkin SMA. Karena SMA mungkin yang mintanya pendidikan mungkin minimal D3 atau S1, jadi tidak memungkinkan untuk orang yang di bawah standar tersebut untuk mendapatkan kerja. Habis itu mungkin pendapatan kerja sama pekerjaan yang dikerjakan itu mungkin tidak sesuai, jadi itu mungkin salah satu faktor penyebab kemiskinan. Nah, pertanyaan keduanya Kak, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyebab kemiskinan? Faktor yang penyebab kemiskinan mungkin menambah jumlah lapangan kerja dan mengurangi salah satu mungkin standar untuk bekerja, misalnya taraf pendidikan mungkin tidak dimasukkan ke D3 atau S1, berarti setara yang pendidikannya minimal SMA yang tahu dengan mungkin baca tulis atau hitung. Terus itu tidak menentukan spesifikasinya, mungkin pekerjaan terlalu menjurus misalnya kayak bidang komputer atau permesinan, berarti intinya yang umum lah. Yang ketiga itu bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kualitas hidup? Pengaruh kemiskinan sangat berpengaruh dan mungkin terhadap pendidikan kalian, mungkin karena pendidikan itu nomor satu. Dampaknya itu karena kemiskinan banyak yang tidak mampu, keluarga-keluarga yang tidak mampu, jadi untuk melanjutkan pendidikan anaknya mungkin hanya bisa mungkin sampai SMP karena wajib belajar 9 tahun kan, atau mungkin SD yang keluarganya mau yang tidak mampu. Jadi kemiskinan memang besar pengaruhnya untuk pendidikan. Baik, terima kasih. Ya, sekian hasil dari wawancara kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber selanjutnya yang kami ambil dari sudut pandang siswa. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kemiskinan menurut Anda ini sebagai siswa bisa mempengaruhi kualitas hidup masyarakat seperti akses pendidikan dan juga kesehatan? Yang pertama, akses pendidikan mungkin di Indonesia belum setara mungkin ya. Untuk orang yang tingkat ekonomi tinggi dan yang rendah itu menurut saya belum setara. Mungkin itu sih. Atau mungkin lingkungan orang-orang yang tertinggal akan lebih jelek daripada orang-orang di lingkungan yang maju. Oke, kita masuk pertanyaan kedua. Apa saja faktor utama yang menurut pandangan Anda menyebabkan kemiskinan? Menurut saya yang pertama mungkin pendidikan yang dari pemerintah mungkin belum maksimal, dan kurikulumnya juga mungkin belum terlalu support untuk masyarakat dan anak-anak di Indonesia. Oke. Lalu menurut Anda apa solusi yang bisa kita peroleh dari hal-hal yang Anda sebutkan gitu? Mungkin mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia. Saya juga tidak tahu sih gimana caranya ya. Tapi mungkin pasti ada caranya dari pemerintah, dan juga mungkin dari kurikulum yang mungkin menurut saya UN dan lain-lain itu lebih bagus daripada kurikulum mereka sekarang. Mungkin itu sih dari pendidikan. Oke, baik, terima kasih dari narasumber kita Handika Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.